Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du, jamaah salat zuhur yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah dengan memenuhi panggilannya di siang hari ini. Di tengah sibuknya kita, di tengah lelahnya kita, Allah masih berikan keimanan dan ketakwaan kita untuk kita dapat bersujud kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang berisi tentang nasihat-nasihat bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atani Jibril." Sabda Rasulullah, Jibril datang kepadaku, faqala, maka ia berkata, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu karena sungguhnya engkau akhirnya akan meninggal. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat pertama dari sini bahwa silahkan kita kalau mau hidup dengan cara seperti apa. Silahkan kalau kita mau hidup dengan menjalankan kebaikan-kebaikan. Silahkan kita kalau mau hidup dengan menerobos larangan-larangan Allah. Tapi satu hal yang pasti dan tidak bisa kita hindari, ujung dari kehidupan kita adalah kematian. Siap atau tidak siap, dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan apapun, kalau kemudian kita sudah ditakdirkan sampai ke garis kematian kita, tidak akan mundur atau maju sedikit pun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kita juga diingatkan bahwa hari-hari kita semakin kita hidup, semakin kita bertambah hari, bertambah tahun, kita semakin dekat dengan kematian. Maka hiduplah sesuka kita, perbuatlah apapun yang kita suka, tapi ingat ujung dari kehidupan kita adalah kematian. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu, dan cintai apa saja yang engkau pengen, karena sungguhnya di akhirnya engkau akan berpisah dengannya. Kita bisa mencintai keluarga kita, mencintai anak kita, mencintai atau menyenangi pekerjaan kita, hobi kita, jabatan kita dan segala macamnya. Kita bisa berbuat apapun untuk hal-hal yang kita senang, itu yang kita cintai. Kita bahkan bisa melanggar aturan Allah demi suatu hal yang ingin kita raih. Tapi yang perlu kita ingat, fa innaka mufariqu, bahwa engkau di akhirnya akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Entah itu kita dipisahkan oleh kematian, atau bahkan sebelum kita meninggal pun kita sudah lepas atau kehilangan hal-hal yang kita cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka manziyun fih, dan kau juga bebas berbuat apapun yang kau suka, karena sungguhnya engkau di akhir ujungnya akan dibalas terhadap apa yang kau lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kamu mau berbuat kebaikan silahkan, dan ujungnya engkau akan melihat dan merasakan balasan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kamu juga mau berbuat keburukan, mau berbuat dosa, berbuat maksiat silahkan, tapi ujungnya engkau akan melihat dan merasakan balasan dari keburukan dan dosa-dosa tersebut. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat qiyamul lailnya. Salat qiyamul lail itu memang merupakan suatu yang sunnah secara hukum, tapi itu juga suatu yang sangat dianjurkan setelah salat wajib kita. Dan di Quran itu disebutkan bahwa sifat orang yang beriman adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya mereka melaksanakan sholat di saat orang-orang lain tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Kemudian nasihat yang terakhir, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaannya juga adalah berlepas diri daripada ketergantungan atau berharap kepada manusia. Tentu kita sebagai makhluk sosial, kita perlu saling butuh dengan manusia lainnya. Secara teknis
secara hubungan sosial, secara kehidupan sehari-hari. Tapi pengharapan kita, segala sesuatunya itu ujungnya harus berharap kepada Allah. Maka la yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang berharap kemuliaan, falillahil izzatu jami'an, hakikatnya kemuliaan itu ujungnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah nasihat-nasihat yang perlu kita ingat dari hadis tersebut. Bagaimana Allah menyebutkan, bagaimana hadis tersebut menyebutkan bahwa kita bebas berbuat apapun yang kita suka, kita bebas untuk kemudian mengerjakan apapun yang kita suka, tapi ujungnya kita akan bertemu dengan kematian, dan setelah kematian kita akan bertemu dengan penghisapan, dengan balasan-balasan dari apa yang kita lakukan. Di dunia ini segala sesuatunya bisa tidak adil, tapi di akhirat nanti kita akan bertemu dengan Allah yang Maha Adil. Sekian singkat yang dapat kami sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.